Puji Tuhan. Kalau di luar sana di tempat saya juga ada jalan santai. Kalau di sini kita berjalan aman bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mau bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada Engkau pagi hari ini. Karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang waktu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih setia-Mu untuk setiap kami Yesus. Berkat yang melimpah, kasih sayang-Mu pada kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bawa penyembahan kami kepadamu Yesus. Kami bawa rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau naikkan nama-Mu dan tinggikan nama-Mu di tempat ini Yesus. Mari layakan kami, kuduskan kami. Dan Kau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ketika kami meluangkan waktu kami untuk Engkau, Engkau akan berkati setiap kami dengan penuh damai sejahtera atas hidup kami Bapa. Kami menyerahkan pujian penyembahan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau bawa pujian yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami mau naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan. Mari siap kita katakan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa dan datang menyembah. Mereka syukur. Pujian kami Tuhan, ini rasa syukur kami. Pujian bagimu, beri puji, beri hormat. Ini siap kami bersyukur akan kasih setiamu Tuhan. Bagi Yesus yang duduk
kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami takjub akan kasih setia-Mu bagi setiap kehidupan kami, Yesus. Ku sembah Kau Yesus, dengan segenap hati katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah Yesus, layak Tuhan kami puji, tinggikan nama-Nya selamanya. Layak, layak, layak Tuhan. Ini setiap jemaat-Mu yang memuji Engkau, mari mengalir atas kami Tuhan. Engkau disenangkan di tempat ini Yesus Tuhan. Layak Tuhan dipuji, kami tinggikan, tinggikan nama-Nya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yes, Engkau ditinggikan di tempat ini Yesus Tuhan. Oh layak Tuhan kami puji, tinggikan nama-Nya selamanya. Kami tinggikan, tinggikan nama-Nya selamanya. Tinggikan nama-Nya selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Setiap kita yang mau lebih lagi puji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya Yesus. Mau lebih lagi memuji Tuhan pagi hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau nyalakan syukur kita pada Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dan teramat baik bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu punya Engkau di hidup kami Yesus. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selalu. Ya, dengan segenap hati katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Terima kasih Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Hey, kami bersyukur punya Engkau di hidup kami. Kami selalu merasa aman bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ini setiap hati kami Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Sorakan, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar. Sekali lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sorakan haleluya, haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kasih setiamu bagi setiap kami. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau Tuhan sudah memberkati setiap kita, kita juga perlu memberkati orang lain. Entah dia adalah saudara kita, entah dia adalah rekan kerja kita, atau teman di sekolah kuliah kita. Kita mau memberkati mereka dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita nggak boleh egois, tapi kita mau berikan sukacita, kita memberikan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita, buat orang lain. Dan saat ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati memberikan hidup kita pada Tuhan.
Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Saudara, mungkin setiap kita saat ini sedang mendoakan kebutuhan kita, keperluan kita. Tapi mulai saat ini kita mau ingat kembali siapa yang sudah pernah kita doakan sehingga kita mungkin sudah bosan untuk mendoakannya. Entah itu saudara kita ataupun anak kita atau rekan kerja kita. Kita mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Mungkin teman-teman yang ada di tempat ini, di gereja ini, kita mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Ini setiap kami mau mulai mengingat mereka kembali Tuhan. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan-Mu Yesus. Setiap anak-anak yang mulai percaya pada Engkau, pakai setiap kami untuk menjadi teladan buat anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, setiap kami Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati
Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, ini tugas kami. Kami mau ingat kembali anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak remaja di tempat ini, anak muda dan rekan-rekan kami Tuhan. Yesus, Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, inilah pernyataan hati kami Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya pujian dari mulut kami semata-mata, tapi biarlah ini menjadi satu kerinduan kami yang paling dalam Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk Engkau memakai setiap kami untuk menjadi alat, untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, ini kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan hati-Mu, Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh melakukan. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk kami, memberikan kemampuan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami membuka hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan kecakapan untuk menangkap Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Puji Tuhan. Kalau kita masih saat ini diberikan kesempatan untuk ada di dalam ibadah pagi hari ini. Sebab hari-hari ini ya, hari-hari ini atau bahkan hari ke depan, bulan ini kita boleh disibukkan dengan berbagai-bagai kegiatan yang ada di kampung ya. Ini mungkin membuat juga Bapak Ibu Saudara capek, lelah ya. Para pemuda juga sebagai generasi atau tulang punggung di tiap daerah masing-masing untuk memberikan suasana yang meriah ya, di dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa ini. Dan memang harus patut kita rayakan ini ya. Kemerdekaan ini layak ya. Semua boleh merayakan. Dari Sabang sampai Merauke, semua merayakan. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Dari rakyat biasa sampai pejabat-pejabat tinggi negara. Bahkan presiden kita juga boleh merayakan hari ulang tahun ini. Dengan permainan anak-anak. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di media, Bapak Jokowi ya, ikut perlombaan balap karung. Itu wujud kita sungguh-sungguh sangat berbahagia ya, karena kita sudah dimerdekakan dari penjajahan ya, selama 350 tahun. Waktu yang tidak sebentar, itu waktu yang lama sekali. Dan dalam meraih kemerdekaan itu mengorbankan begitu banyak ya. Harta, benda, nyawa ya. Berapa ribu, berapa juta nyawa untuk kemerdekaan itu. Sebab itu saat ini ya, kita bersyukur ya, kita meriahkan benar-benar. Sampai saat ini juga mungkin saudara-saudara kita juga ada dalam segala kegiatan, masih ada dalam segala kegiatan dalam rangka 17-an ini ya, dalam perayaan ini ya. Itu keungkapan syukur karena Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga diberikan kemerdekaan. Amin. Kita adalah umat-umat yang merdeka. Merdeka dari belenggu dosa. Dari dosa. Dari kuasa dosa. Kita ini diberikan juga kemerdekaan. Sebab itu patut kita bersyukur ya. Bahwa orang yang percaya harus tetap bersuka cita. Bahkan setiap hari bersuka cita. Amin. Karena Tuhan berikan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kekal. Bersifat kekal dari Tuhan itu. Kita kelepasan, dibebaskan dari dosa. Dari segala penderitaan. Itu patut kita bersyukur. Jadi kalau ada orang percaya, orang Kristen yang hidupnya tidak ada sukacita, ya, itu bagaimana ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin sekalipun keadaanmu ya, dipandang remeh, dipandang hina, pekerjaanmu, tapi sebagai orang percaya kita tetap harus bersukacita. Jangan kehilangan sukacita itu. Amin. Jadi lihat coba kanan kiri Bapak Ibu Saudara lihatan. Wajahnya ini penuh sukacita enggak ya? Atau yang mencucu gitu. Kalau permasalahan pasti setiap orang ada. Tapi ini loh yang utama. Kita diberikan kemerdekaan. Kita bersukacita. Dan kalau tanggung jawab bangsa ini diberikan kemerdekaan,
Yaitu bangsa ini harus mempertahankan kemerdekaan itu. Seluruh warga negaranya harus bertanggung jawab mengisi kemerdekaan itu. Sebagai warga negara kita harus memberikan kontribusi atas bangsa ini. Kita berlaku baik atas bangsa ini. Kita taat kepada bangsa ini. Aturan bangsa ini yang sudah dideklarasikan, yang sudah disepakati. Kita harus taat sebagai warga negara yang baik. Karena ada banyak saat ini mulai timbul orang-orang warga negara Indonesia yang mulai tidak taat. Yang ingin memisahkan diri, yang ingin minta kemerdekaan sendiri. Baik itu daerah-daerah ataupun kelompok-kelompok yang ingin memaksakan diri dengan mendirikan pemerintahan sendiri dengan pemahamannya. Nah itu yang saat ini yang dapat merusak bangsa ini, kesatuan, kemerdekaan. Oleh sebab ini saat ini terus dicanangkan kesatuan. NKRI itu harga mati. Amin. NKRI itu harga mati. Indonesia itu harga mati. Saat ini ada perubahan-perubahan juga. Saya kalau di sekolah saat ini tiap hari boleh mendengar lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan. Tiap hari, tiap mau berkegiatan. Itu semua nyanyi Indonesia Raya. Jadi harus pertahankan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang merdeka. Yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang diberikan kemerdekaan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Taat kepada Tuhan. Mau apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin. Mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lakukan. Jadi tidak hanya untuk kita diberkati untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga mau memperhatikan orang lain. Seperti pujian tadi. Memperhatikan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Kita harus dapat membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu kepada Tuhan. Nah, itu tugas kita. Pujian tadi katakan itu tugas kami Tuhan. Jadi kita harus. Nah pagi hari ini kita tetap ada di dalam tema bulan ini yaitu untuk relasi antara manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kalau bulan kemarin adalah manusia dengan Tuhan, saat ini dengan hubungan kita dengan manusia. Memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh menjadi berkat. Mari kita akan buka Alkitab kita sebagai dasar di dalam perenungan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Baik, sudah buka Alkitab, kita akan baca bergantian. Ya. Di situ perikopnya dikatakan garam dunia dan terang dunia. Kita akan baca bergantian, ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, 14 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Inilah khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan menyampaikan kepada murid-murid dan khalayak ramai
Tuhan berkhotbah supaya kita mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Bapa. Itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Artinya kita harus nyata sebagai orang yang percaya. Kita harus nyatakan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah menerima berkat yang terbesar dari Tuhan, yaitu dalam keselamatan. Seperti ayat yang ke-16 tadi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya, harus menjadi saksi. Memberikan teladan. Sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya. Ada banyak orang-orang percaya yang menjadi batu sandungan. Tidak menjadi berkat. Dan tema khotbah pagi hari ini adalah menjadi berkat bagi masyarakat. Menjadi berkat bagi masyarakat. Setiap kita harus menjadi berkat. Berkat bukan saja yang sering kita ada di dalam pikiran kita. Berkat itu hanya berupa barang, berupa uang, berupa materi. Itu bukan hanya itu. Walaupun itu juga bagian dari berkat. Karena kata berkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ kata berkat itu adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Itu berkat, karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Ada doa restu. Doa restu yang mendatangkan kebaikan. Doa restu dari orang yang dihormati, yang dihargai. Semua mendatangkan kebaikan, doa restu. Misalnya dari orang tua, dari pendeta, dari guru. Itu juga berkatnya. Doa restu. Ketika kita menerima doa restu. Ketika saudara direstui oleh orang tua. Menjadi pasangan, itu juga berkat. Berkat juga berupa makanan tadi. Bisa berupa materi, barang. Itu berkat. Kalau zaman dulu ada kita pulang setelah dari RT gitu, kumpulan gitu, membawa berkat. Itu makanan yang kita bawa, itu namanya berkat. Tapi sekarang kayaknya enggak pernah lagi. Kalau dulu kan ada, dipanggil untuk berkumpul di rumah seseorang, berkumpul mendoakan bareng-bareng, terus pulang bawa yang namanya berkat, itu berupa makanan. Itu berkat, kenduri itu berkat. Juga berkatnya berkah kebaikan, berkah kebaikan. Jadi jangan berpikir, konotasi kita jangan berpikir bahwa berkat itu hanya berupa uang, berupa materi, berupa barang yang kita berikan kepada orang. Tidak. Kalau hanya kita berpikirannya di situ hanya itu, berupa barang, kapan kita? Mungkin kita saat ini kekurangan. Kita tidak bisa memberikan barang, memberikan uang, belum bisa pada orang lain. Tetapi apa yang dimaksud dengan Tuhan? Kita boleh menjadi berkat. Dengan segala hal yang kita punyai. Kita bisa memberikan apa saja tentang berkat itu. Dan itulah satu identitas orang percaya kepada Kristus. Itulah sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Ketika kita menerima Kristus. Ketika kita diselamatkan. Dan kita diberikan Roh Kudus. Yang terus memberikan satu perubahan atas hidupmu, atas setiap kehidupan orang percaya. Kalau kehidupan kita tidak berubah, ketika kita percaya kepada Yesus tidak berubah dengan kehidupan yang lama,
itu dipertanyakan. Orang yang percaya pasti ada perubahan hidup yang menuju ke dalam kebaikan. Perubahan hidup untuk seperti Kristus, melakukan hal-hal yang baik. Kita harus menjadi berkat. Orang yang percaya, itu adalah identitas kita. Jadi harus berubah. Identitas saudara sebagai orang percaya disematkan. Itu harus berubah hidupmu, bukan hidupmu yang lama, tetapi hidup yang terus berubah. Amin. Kalau hidupnya yang pelit tetap pelit, yang suka marah-marah tetap marah-marah, yang tidak jujur tetap tidak jujur, itu bukan identitas dari orang percaya. Itu yang membedakan. Kita sudah disematkan identitas jati diri kita. Misalnya jati diri kita ini. Hidup yang berarti yaitu mau memberikan perhatian pada orang lain. Memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Menjadi berguna, berarti. Baik itu bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa ini. Itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup identitas kehidupan orang yang percaya. Amin. Jadi saudara, amin. Jadi jangan tidak menjadi berkat. Kita bisa lakukan apa saja untuk menjadi berkat. Melakukan kebaikan bisa. Saudara bisa melakukan kebaikan. Siapapun, orang tidak punya duit ataupun punya duit bisa memberikan kebaikan. Saudara bisa menasihati, bisa. Saudara bisa menasihati orang lain. Tidak kita belum mempunyai uang, bisa menjadi berkat di mana Tuhan taruhkan. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada padamu. Tuhan pasti mau, perintah Tuhan memerintahkan. Itu pasti setiap kita mampu untuk melakukannya. Amin. Kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan berikan. Nah, dalam konteks dalam Alkitab yang kita baca tadi, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Itu yang pertama, yaitu hidup menjadi garam dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Menjadi garam dunia. Garam banyak sekali mempunyai manfaat. Sebagai apa garam? Ibu-ibu ini pasti tahu. Apa, Bu? Manfaat garam, Bu Jumadi? Banyak sekali manfaat garam ya, untuk masakan, untuk penyedap, untuk memberi rasa pada sesuatu yang tawar dengan garam. Untuk mengawetkan makanan, benar tidak? Ya, kalau mengawetkan dikasih garam dulu. Sebelum ada kulkas, sebelum ada es, itu kan ikan, kalau ikan itu kasih garam. Dulu kalau nelayan itu bawanya garam. Sekarang aja bawa es atau sekalian lemari esnya gitu ya. Ketika mencari ikan. Tapi sebelum itu garam. Itu garam yang berfungsi untuk mengawetkan, untuk mencegah kebusukan. Nah, Tuhan mengumpamakan di dalam khotbahnya bahwa kamu adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah garam dunia. Artinya kita harus bisa memberi rasa.
yang tawar ini menjadi ada rasanya. Untuk mencegah kebusukan, dapat mencegah, harus dapat mencegah segala kejahatan-kejahatan, dosa. Sebagai garam, kita dapat mencegah, menjadi garam, harus dapat dirasakan. Sebagai orang percaya harus dapat dirasakan, untuk kita boleh menjadi garam. Simpel, Tuhan Yesus berkhotbah dengan perumpamaan yang sangat simpel, ya. Menjadi garam. Garam itu sangat dibutuhkan. Ya. Setiap hari masih membutuhkan yang namanya garam. Ya. Kalau dulu, ya, dalam konteksnya Tuhan Yesus, garam itu hanya dua dipakai, ya. Yaitu untuk memberikan rasa dan untuk mengawetkan makanan, untuk mengawetkan. Ya. Itu artinya bahwa di dalam ungkapan rasa, dunia ini mulai tawar hati. Dunia ini mulai tawar hati. Makanya orang yang percaya, Tuhan katakan engkau harus menjadi garam dunia. Engkau harus dapat menjadi orang yang dapat dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan saat ini, yuk menjadi berkat. Dikatakan dengan apa garam itu diasinkan kalau itu sudah menjadi tawar. Memang ada bagian garam yang tawar, ya. Dalam zaman dulu konteks Tuhan Yesus itu garam itu diambil dari laut, ya. Itu ada banyak mineral-mineral yang lain. Sehingga yang berupa garam itu akan larut. Garam itu kan dilarutkan, kalau di dalam air larut. Kalau garam saat ini larut semua. Tapi kalau garam zaman dulu dalam konteks Tuhan Yesus itu ada sisanya. Garam itu ada sisanya yang mengendap. Itu terdiri dari mineral-mineral yang lain. Zat yang ada di dalam garam itu pasti larut. Ya. Tapi itu sisanya itu tawar. Mau diapakan lagi garam yang sudah tawar. Selain dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah tawar, kita tidak bisa memberikan rasa kepada orang yang ada di sekitar kita, masyarakat, keluarga. Itu dengan apa? Kita hanya dibuang, dihinakan orang, diremehkan orang, karena tidak bisa memberikan rasa. Jadi saudara, mari kita harus bisa menjadi garam. Dalam keluargamu engkau harus bisa menjadi garam. Dalam lingkunganmu engkau harus bisa menjadi garam. Di dalam masyarakat, di dalam bangsa ini, skup yang lebih besar. Tapi di dalam keluarga juga jadi garam. Bapak-bapak jadi garam. Ibu-ibu jadi garam. Anak-anak ini jadi garam. Bukan hanya objek, engkau bisa menggarami. Engkau bisa membuat suasana di keluarga itu lebih bahagia. Bisa merasakan, engkau bisa menyenangkan hati orang tuamu. Bapak-bapak engkau harus menjadi garam. Karena ada keluarga juga ketika ada bapak-bapaknya, ya, malah ketakutan. Wah, berarti bapaknya ini tidak menjadi garam. Harusnya ada ketenangan. Bapak, ibu, anak itu bersama-sama itu ada lebih daripada hanya tidak ada salah satu. Itu aja harusnya berkurang. Mari kita harus menjadi garam. Kita harus bisa dirasakan. Kita harus mencegah kejahatan, kebusukan. Kalau dunia ini mulai tawar, ya. Dunia ini mulai orang-orang mulai tidak simpati, tidak empati. Ya. Coba kita lihat yang sederhana, orang-orang di sekitar kita itu empatinya kan sangat kurang, tawar hati, tidak mau peduli dengan orang lain. Orang lain itu membutuhkan bantuan atau tidak. Benar enggak? Kita mulai cuek. Saat ini kalau ada kecelakaan di jalan, itu apakah langsung ditolong? Enggak, difoto dulu. Ya. Difoto dulu sekarang, enggak ditolong. Itulah dunia, mulai tawar. Maka Yesus memberikan kita, Yesus menekankan kepada kita untuk kita menjadi garam.
untuk kita bisa menjadi penolong, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mencegah kejahatan dengan kita tidak melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu apa yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-14. Di sana dikatakan ayat yang ke-14. Nah, sudah kelihatan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15 kalian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hidup dalam terang, hidup menjadi terang. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi berkat pada masyarakat, pada lingkungan, pada keluarga, kita harus hidup menjadi terang. Terang. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Oleh sebab itu kita, dikatakan kita anak-anak Allah. Kita ini juga adalah terang di dalam Yesus. Kita diberikan terang. Roh Allah diberikan kepada setiap kita. Yang memampukan kita untuk kita boleh menjadi terang. Artinya boleh menjadi teladan. Kehidupan kita ini harus meneladani terang dunia itu. Meneladani Yesus Kristus itu. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dikerjakan Yesus? Yesus mengasihi, iya. Yesus sangat peduli sekali, iya. Pada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak mampu. Yesus sangat peduli sekali dalam kehidupannya. Yesus tidak melakukan dosa, iya. Sekalipun mati untuk dosa, itu untuk dosa saudara dan saya. Tapi Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus sangat memperhatikan. Merhatikan anak-anak, iya. Kan ketika murid-muridnya mencegah anak-anak untuk ada di ibadah. Kata Yesus, biarkan. Karena dia adalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita harus menjadi terang. Kita menjadi teladan. Kita harus bisa meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Terang itu harus kita wujudkan dalam pribadi kita, dalam hidup kita. Kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dari sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneladani perbuatan-perbuatan Yesus. Saya percaya setiap kita sebenarnya mampu melakukan hal-hal yang baik ya, di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi persoalannya, apakah saudara mau? Ya. Karena itu membutuhkan juga pengorbanan. Diri kita dulu sendiri yang harus kita diubahkan supaya kita bisa menjadi terang. Kita harus belajar. Ya memang kalau ngomong sih gampang ya. Tapi mari kita belajar. Tuhan dialah Tuhan yang memampukan kita. Jadi kita harus meneladani kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus harus kita nyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi terang. Sehingga orang bisa melihat, oh orang percaya itu seperti itu. Oh orang Kristen itu kehidupan berkeluarganya seperti itu. Oh orang Kristen itu seorang bapak itu seperti itu. Oh seorang Kristen itu di dalam masyarakat itu seperti itu ya. Ringan tangan. Oh bukan ringan tangan untuk ngaploki orang, enggak. Tapi ringan tangan untuk membantu orang lain. Peduli. Nah, itu kita harus menjadi. Jadi kita sebagai orang percaya tadi, itu satu identitas. Jadi orang bisa melihat, oh nek kelakuannya seperti ini, oh itu orang Kristen, oh pantas.
Oh itu anak-anak remaja orang Kristen, pantas perbuatannya baik. Ya. Tapi ada, oh itu orang Kristen, anak-anak orang Kristen seperti itu. Oh bangetan nih, harusnya bangetan nih. Oh orang Kristen oh, seperti itu, kelakuannya, perbuatannya seperti itu. Jangan sampai orang seperti itu. Jangan orang menstigma kita. Orang Kristen perbuatannya seperti itu. Orang Kristen omongannya seperti itu. Jangan. Ya. Tetapi kita boleh menjadi terang, menjadi teladan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat? Yaitu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Yaitu yang ketiga, hidup yang bercahaya. Hidup yang bercahaya. Artinya setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen harus bisa, mampu ya, untuk membimbing, mengarahkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menuju kebaikan. Untuk mengenalkan Yesus. Supaya orang lain juga bisa terima keselamatan. Jadi kita diberikan, harus mampu untuk membimbing. Ya. Lah bimbinglah juga dalam sekecil lagi berbicara tentang keluarga. Bimbing anak-anakmu untuk boleh percaya kepada Yesus. Bimbing untuk orang, sebelum orang lain ya, sekitarmu. Mungkin istri yang belum percaya, suami yang belum percaya, orang tua yang belum percaya. Ayo kita mampu kita arahkan. Kita sebagai cahaya. Cahaya itu untuk menuntun orang, menuntun ke dalam terang. Kita sebagai cahaya, menuntun orang lain untuk bisa menerima Yesus. Pujian tadi, Tuhan itu tugas kami. Jadi jangan hanya wah pujian dok. Saya minta jangan hanya pujian dok. Yuk kita belajar benar-benar. Susah memang iya. Tapi yuk sama-sama belajar. Yuk belajar untuk menuntun. Menuntun. Paling tidak keluargamu tuntun, anak-anakmu tuntun. Hati-hati anak-anak kita. Tuntun tetap dalam jalan yang benar. Yaitu dalam Yesus Kristus. Sebab kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Meskipun yang lain-lain banyak, silahkan. Tapi bagi kita, kebenaran. Seperti tadi, harga mati di dalam Yesus Kristus. Ya, kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Bagi kita, harga mati itu. Jadi yuk bimbing. Kita sebagai orang percaya harus bisa menjadi cahaya, pembimbing. Ya. Saudara, kalau berjalan di dalam kegelapan atau ini gelap ya, kalau malam ini gelap dimatikan semua saudara di ruangan ini. Ada celah sedikit, ada cahaya keluar dari sedikit. Itu pasti akan, itu cahaya itu akan membawa ya, membawa ke dalam terang. Meskipun kecil, mungkin bolongan paku gitu aja. Oh, pasti di sana ada pengharapan. Ya. Ada pengharapan, ada cahaya ini menuntun. Lah kita adalah sebagai cahaya untuk menuntun orang-orang. Karena di sekitar kita banyak orang-orang yang saat ini membutuhkan bimbingan. Anak-anak banyak membutuhkan bimbingan, tuntunan dari orang tua, dari guru, dari hamba-hamba Tuhan. Itu saja bisa keluar dari tuntunan. Apalagi kita tidak menuntun, kita tidak peduli. Ya. Mari kita, kewajiban kita, tugas kita adalah sebagai penuntun. Ya. Supaya orang-orang ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Sekali banyak orang ya, di sekitar kita itu banyak orang yang saat ini stres, ya, yang saat ini membutuhkan nasihat. Ya. Mari kita harus bisa menjadi penuntun, menjadi cahaya. Sehingga itu kalau kita lakukan, kita bisa menjadi berkat
bagi masyarakat. Ya. Yang pertama tadi adalah hidup menjadi garam, hidup menjadi terang, dan hidup menjadi cahaya. Dan kesimpulannya, yaitu mari kita bersama, saudara dan saya, boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan sikap hidup kita, dengan perbuatan kita, yaitu dengan aksi yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita merasakan berkat dan melihat dalam hidup kita, Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari biarlah setiap kita koreksi, lihat diri kita. Apakah kita saat ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Untuk kita boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita? Kalau saat ini kita belum melakukan, mari minta kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal, kerinduan kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidup. Diserahkan Tuhan kepadamu, Tuhan. Tuhan mau untuk setiap kita boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Untuk kita boleh bisa menyatakan kasih kepada dunia. Masa depanku mencari milik. Tuhan rindu untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk kita menerima berkat, untuk kita boleh membagikan berkat. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan, ini Tuhan hidupku Tuhan. Untuk berikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan rindu seluruh umat manusia. Tuhan rindu bangsa ini boleh percaya kepada Dia. Sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi mari nyatakan isian menjadi doa kita. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menggenapi segala rencana-rencana-Mu Tuhan atas hidup kami. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk menggenapi segala rencana-rencana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan.
melalui seluruh kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Sekali lagi pakai kami Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Sekalipun firman-Mu sangat sederhana, tapi kami yakin percaya firman-Mu inilah Tuhan yang membawa kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi